Baik semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana cara membuat CV yang menarik gitu ya. Tentunya ini dengan hal yang sangat mudah, kita cukup menggunakan Microsoft Word saja. Jadi bagi tidak usah khawatir, bagi yang tidak terbiasa menggunakan Canva, Adobe Photoshop, Corel Draw, dan lain sebagainya, kita bisa cukup dengan menggunakan CV saja. Nah, seperti yang saya perlihatkan ini beberapa contoh CV yang telah dibuat ya. Ini cukup menarik dengan masing-masing punya karakternya, dengan gambar-gambar atau background masing-masing seperti itu. Karena perlu diingat bahwa CV itu adalah bisa dibilang menurut saya adalah brosur diri kita. Bagaimana sih kalau kita membuat brosur? Ya tentunya kita harus membuat dengan semenarik mungkin begitu ya. Karena dari CV itu kita mendapatkan kesan pertama dari perusahaan yang akan menerima kita. Kalau kesannya sudah bagus, nah pasti akan di dalamnya lebih bagus juga. Tapi demikian juga sebaliknya. Baik, langsung saja. Kalau begitu yang kita butuhkan hanya Microsoft Word ya. Semuanya punya gitu ya Microsoft Word. Secara umum semua punya ya Word. Kita buka dulu Word-nya. Tapi sebelumnya teman-teman kalian bisa menyiapkan juga, saran saya sih sudah diberikan folder sendiri gitu ya, ada foto, kemudian ada data-data kalian, kemudian saya biasanya tambahkan dengan hal-hal yang visual ya, ini bisa kalian download. Saran saya pakai yang PNG ya, jadi biar nanti lebih fleksibel dalam kita membuat desain seperti itu. Nah, yang pertama kali dibuka adalah silakan kalian buka Word seperti biasa. Nah, seperti ini tampilannya, begitu ya. Lalu kita langsung bisa membuat dasarannya atau layout dasarnya seperti apa. Kalau saya, ini sekali lagi ya, masing-masing pribadi punya apa namanya gaya sendiri ya, stylenya sendiri. Nah, kalau saya menggunakan kotak seperti ini, jadi akan saya membuat dasaran dulu, lalu saya ubah warnanya biar nanti konsisten ya warnanya. Misalnya ini saya ubah biru, kemudian nggak usah pakai outline. Nah, ini ya kurang lebih 3/4-nya lah, 3/4 atau berapa ini ya, 3 ya seperti inilah, jadi lebih besar sedikit ya untuk background. Kemudian saya tambahkan lagi nih, di copy paste saja ini untuk memberikan aksen garis saja di bawah gitu ya teman-teman. Ini hanya untuk style aja. Sekali lagi terserah ya, ada yang mau menggunakan apa lingkaran dan lain sebagainya seperti itu. Nah, dari sini teman-teman, kita pertama-tama kita bisa memasukkan foto kita. Jadi tadi kita sudah menyiapkan alat dan bahan kita bisa masukkan foto kita. Kita sudah, ini misalnya foto saya gitu ya. Saya sudah masukkan foto, wrap text-nya jangan lupa diganti in front text gitu. Ini saya perkecil. Foto saya akan saya letakkan di sebelah kiri. Nah, saya perbesar sedikit. Nah, foto ini sekali lagi foto juga memberikan kesan ya, jadi berikan foto yang terbaik seperti itu. Nah, misalnya foto saya ini, nah ini bisa kita crop gitu, kayak ini jasnya, waduh, kok kasihan sekali gitu ya. Ini jasnya berteriak kayak nggak muat gitu ya, ya sudah ini kita potong sedikit, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, ini kan lebih kelihatan lebih bagus seperti itu. Lalu di Word juga kita ada fasilitas di sini, kita klik fotonya, ini ada pilihan-pilihan ya, kita mau bentuk seperti apa. Misalnya seperti ini ya, diagonal corner, sedikit bagus gitu ya. Baik, lalu teman-teman, selanjutnya kita butuh yang namanya nama diri kita. Nah, saya akan menggunakan data untuk pelatihan ini atau untuk dalam rangka berbagi ini, saya menggunakan data fiktif gitu ya teman-teman ya. Jadi maaf, dengan text box kita bisa menggunakan ini ya, ini kita bisa klik.
Nanti kita ubah ya huruf sama warnanya. Misalnya saya menggunakan nama siapa ya, Arya Dewangga SPD misalnya, sarjana pendidikan. Ini adalah nama kita. Kemudian bisa kita ubah hurufnya biar lebih menarik misalnya. Tapi saran saya sih jangan aneh-aneh banget gitu ya. Yang penting menarik dan enak dibaca. Gitu. Mana ya? Misalnya saya menggunakan Haroni. Bisa kita perkecil sedikit. Ini adalah nama kita. Jadi kita berikan nama yang besar gitu. Kita ganti fontnya warna putih. Nah, tapi ini masih warna besar ya, teman-teman ya. Kita bisa ubah ke misalnya di sini 30 lah. 30 masih masuk ya. Baik, ini Arya Dewangga. Lalu saran saya adalah buat dengan art ini lagi, ini di copy paste nggak apa-apa gitu ya. Tunjukkan apa namanya ya, gambaran diri Anda itu seperti apa dalam beberapa kata-kata, beberapa kalimat, misalnya ya, pribadi, inovatif, kreatif. Tentunya nanti akan diperkecil ya, kita menggunakan font yang biasa saja, Calibri misalnya, lebih 12, nanti dibesarkan sedikit ya. Kreatif dan berintegritas. Nah, ini menunjukkan diri kita. Diri kita itu seperti apa sih? Apakah betul pribadi yang kreatif, inovatif, dan berintegritas? Nanti itu akan didalami lebih lanjut ya, kalau memang ini kita akan didalami ketika tes, psikotes dan lain sebagainya begitu ya. Tapi yang jelas kita memberikan kesan yang baik terlebih dahulu. Lalu kita bisa memberikan garis ya, dari kotak itu bisa kita berikan warna putih. Ini hanya sebagai penanda saja bahwa ada batasan gitu ya. Seperti itu. Nah ini juga bisa kita ubah deh untuk yang menunjukkan jati diri kita seperti apa. Misalnya warna biru yang lebih cerah, sedikit berbeda warnanya dengan putih ya, tapi biru seperti itu. Baik, selanjutnya teman-teman, di dalam sebuah CV itu butuh beberapa data ya. Sekali lagi, CV itu adalah brosur diri kita ya. Kalau saya untuk saya sih adalah brosur diri kita ya. Jadi kita buat semenarik mungkin. Nah, yang pertama kita pakai kotak saja ya. Bisa kita menggunakan yang pertama, ini kita buat kotak, nanti kita isi dengan tulisan gitu ya, untuk menunjukkan judul gitu ya. Nah, inilah fungsi tadi ketika kita merubah warna biar konsisten. Kalau saya jujur saya suka hal yang konsisten seperti itu ya. Jadi warnanya mirip-mirip semua sama. Yang pertama penting adalah profil. Nah, jadi teman-teman jadi bisa disesuaikan untuk fontnya ya. Nah, misalnya saya menggunakan Arial Round gitu ya. Profil. Oke, lalu yang kedua, selain profil, kita nanti butuh juga yang namanya identitas diri. Ini penting ya, identitas. Lalu selanjutnya ini yang tidak kalah pentingnya adalah kontak dan sosial media, karena biasanya kita sekarang sudah ditanya mengenai sosial medianya apa ya, mungkin akan dilacak ya bagaimana kita dalam bersosial media. Terlalu kecil apa ya, seperti ini biar tidak terlalu beda jauh, kita kecilkan juga kecil 14 seperti ini ya, 12 tidak apa-apa, masih terlihat ya. Lalu selanjutnya yang tidak kalah penting adalah teman-teman di sini adalah kemampuan. Karena
dari brosur ini nanti kita, maaf saya mengatakan brosur ya, CV atau brosur diri kita akan terlihat apa sih kemampuan yang bisa kita lakukan, seperti itu. Nah, ini sudah ada 4 bagian ya, lalu ditambahkan lagi di bagian sini ada beberapa ya, saya copy paste dari sini saja. Ini kita konsistensi sini dengan areal ya, di areal kecilkan. Jadi yang pertama adalah butuh yang namanya riwayat pendidikan. Coba kita riwayat. Nah, tentu di sini kita bisa memberikan warna yang lain ya, teman-teman, biar membedakan. Nah, saya suka saya gunakan kuning dulu, kurang ini kuning dulu. Baik, lalu setelah riwayat pendidikan, setelah riwayat pendidikan kita bisa tambahkan juga pengalaman organisasi. Lalu ini terlalu besar, kita kecilkan saja. Ini berapa sih? 2. Kita buat 18 ya, biar sama ya. Atau 20 ya, 20 deh. Lalu setelah pengalaman organisasi, kita juga butuh penghargaan yang pernah kita dapatkan. Nah, itu penting ya. Siapa tahu kalian punya prestasi, nah itu bisa dicantumkan. Tapi kalau tidak ada ya tidak usah, tidak apa-apa. Lalu yang terakhir, misalnya kalian sudah pernah bekerja, kita juga butuh yang namanya pengalaman kerja. Dari sini teman-teman kita sudah punya beberapa bagian yang akan kita sampaikan ke pembaca gitu ya. Jadi kurang lebih ini brosur kita. Nah, tadi saya sudah membuat mengunduh beberapa icon gitu ya. Misalnya nih gambar sekolah. Ini kan sudah masuk, kita berteks, jangan lupa ya info teks. Nah, kalau riwayat pendidikan itu berarti identiknya dengan gambar sekolah. Kita bisa bantu dengan visualnya gitu ya. Lalu yang kedua adalah pengalaman organisasi. Kita samakan. Nah, pengalaman organisasi itu icon menurut saya yang identik adalah icon ini, kumpulan orang gitu ya. Sekali lagi ketika sudah masuk jangan lupa di info teks ya, biar lebih mudah untuk kita atur. Nah, sekali lagi tadi saya sarankan PNG biar apa? Biar background belakangnya itu tidak mengganggu ya. Kalau nggak PNG dalam bentuk JPEG itu biasanya ada putihnya. Lalu kita membutuhkan lagi gambar penghargaan ya. Nah, ini juga sama, kita konteks penghargaan ini seperti ini ya, kurang lebih ini. Baik, selanjutnya setelah penghargaan ini kita rapikan. Lalu pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja ini identik kalau dulu orang kerja itu dengan tas ya, tas kerja ya, sudah kita buat tas kerja. Ini kita berikan di konteks. Sampai di sini. Nah, ini teman-teman nanti yang akan kita isi. Jadi ada profil, sekali lagi identitas, lalu kontak, sosial media, kemampuan, riwayat pendidikan, pengalaman organisasi, penghargaan, dan pengalaman kerja. Nah, yang pertama adalah profil. Kita langsung menuju ke profil. Profil di sini lebih ke menerangkan apa sih yang secara sederhana atau secara ringkas yang sudah kita lalui. Mungkin pengalaman kerja kita atau diri kita seperti apa. Nah, kita bisa menggunakan tadi dengan cara insert ya, insert text box ya, kita bisa menggunakan salah satu teksnya. Nah, di sini kita bisa formatnya ini nggak usah no fill aja ya. Set fill-nya no fill, set outline-nya juga nggak usah pakai outline. Kita tulis
profil kita, misalnya lebih 7 tahun menjadi guru bahasa Indonesia, jenjang SMA. Saya sendiri sudah lebih dari 7 tahun gitu ya, bagi guru jenjang SMA. Lalu lebih dari, misalnya kita sudah punya pengalaman yang lain, lebih dari 3 tahun menjadi wartawan dan editor. Lalu ada lagi misalnya pencapaian saat ini, misalnya kalian sebagai lebih dari atau misalnya kalau ada angka pastinya ya 2 tahun gitu ya, 2 tahun sebagai ini mengenai profil kita. Jadi kita menunjukkan, oh orang ketika membaca pertama, orang si Arya Dewangga ini sudah pernah lebih dari 7 tahun menjadi guru bahasa Indonesia, lebih dari 3 tahun menjadi wartawan dan editor gitu ya, 2 tahun sebagai polisi. Nah, itu profilnya. Tapi sekali lagi masing-masing berbeda ya, nanti teman-teman silakan disesuaikan dengan keadaan Anda. Lalu setelah profil ini kita copy paste saja identitas. Nah, identitasnya penting. Ini akan dicari ya, identitas. Identitas itu karena diri kita. Saya rasa nama sudah tidak perlu lagi ya, karena nama sudah ada di sini. Nah, yang dibutuhkan adalah tempat tanggal lahir. Lalu apalagi ya, status perkawinan, lalu alamat, jelas alamat, lalu ada lagi nama kenal dasar ya, sudah menggeser. Sebelum ini kan spasinya agak panjang ya, ini bisa kita klik saja, kita Ctrl A ya, ini dibuat no spacing aja biar spasinya tidak terlalu jauh, tidak membuat. Saya lagi contoh yang ini juga di blok saja, Ctrl A gitu ya, spasi lebih ringkas gitu ya. Nah biasanya gini juga teman-teman, terkadang ditanya agama gitu ya. Baik misalnya tempat tanggal lahirnya itu saya lahir di misalnya tanggal 24 September 2005, lalu status kawinan untuk kawin misalnya ya, lalu alamatnya misal Jalan Riau Palagan 11. Nah, 1577 misalnya. Lalu agama kita misalnya apa, Kristen. Nah ini kurang lebih identitas kita. Tapi kalau seperti ini bentuknya, ini kan masih belum terlihat jelas gitu ya, mana pembatasnya itu ya. Makanya perlu kita ganti fontnya nih untuk tempat tanggal lahir ya. Misalnya kita pakai font inilah Guardian, Guardian script gitu ya. Nah ini kita bisa berbesar ya. Nah, juga. Tapi kalau tidak kelihatan ya teman-teman. Ini contoh saja deh, nanti kalian bisa mengubah font yang lebih ini ya. Menarik. Intinya adalah teman-teman di sini perlu dibedakan ya, mana font isinya dengan mana rubrikasinya.
Ini bisa juga kalian ubah hurufnya warna hurufnya misalnya agar konsisten, itu juga bisa. Baik, setelah identitas teman-teman, nah ini kan masih agak agak jauh space-nya ya. Cara ngakalinnya, kalau saya klik di sini gitu ya, nah kecilkan aja, ukurannya paling kecil ya, 1 gitu ya. Atau bisa juga sih kalau yang mau lebih rapi juga, di sini bisa diklik ini juga dari layout ya, bisa pakai after before itu juga bisa, itu masalah teknis saja sih. Baik, selanjutnya adalah kontak dan sosial media. Nah, ini kurang lebih proporsionalkan ya teman-teman ya. Baik, lalu kontak sosial media ini penting. Kontak itu penting ya, yang namanya CV atau tadi ya, kalau saya menganalogikan seperti brosur CV kita, kalau kita ada kontaknya ini juga nih, wah ini bagus nih gitu. Tapi bagaimana mau menghubungi untuk saat ini? Nah, saya biasanya menggunakan beberapa bantuan ini visual ya. Jadi yang pertama itu adalah telepon. Sekali lagi kita input teks, kita pindahkan. Jadi nomor telepon kita nggak usah menulis telepon, itu nggak usah ya. Ini pun sebenarnya identitas bisa juga kita ganti dengan icon gitu. Birthday itu biasanya atau tanpa tanggal lahir itu gambar kalender gitu ya, dan seterusnya. Gambar cincin, kemudian alamat itu gambar rumah, agama, dan seterusnya. Baik, yang pertama yang penting dalam kontak sosial media ini adalah telepon. Karena saat ini siapa sih yang punya HP gitu ya, telepon. Lalu yang kedua email juga. Karena teman-teman email sekarang menjadi hal yang penting juga ya, menjadi salah satu sarana komunikasi. Kita email, kemudian apalagi ya, ini nanti sekali lagi sesuai kebutuhan ya. Misalnya saat ini yang populer juga ada Instagram atau LinkedIn ya, ada blog juga. Misalnya saya tambahkan Instagram. Nah, dari sini teman-teman, kita bisa menuliskan mengenai kontak diri kita ya. Seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan textbook tadi juga ya. Ini saja kita copy paste. Copy paste shortcutnya pakai ini Ctrl C gitu ya, lalu Ctrl V itu lebih cepat. Nah, misalnya nomor teleponnya adalah 081 ini belas belum ya, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu yang kedua email kita. Nah, email kita diupayakan teman-teman, email itu jangan ya, maaf saya mengatakan alay itu jangan ya, tapi yang menunjukkan siapa diri kita. Misalnya ini Arya Dewangga gitu ya. Jadi Arya, misalnya kalian punya email Dewangga gmail.com. Nah, ini sekali lagi jangan ya alay-alay ya. Lalu yang terakhir adalah untuk alamat IG, misalnya Arya. Ini otomatis deh, bisa kita gunakan. Nah, ini kan terlalu besar nih teman-teman. Ini bisa kita kecilkan ya. Ini dengan melihat gambar ini saja, brandingnya telepon, brandingnya email itu sudah jadi, kita tahu ini Instagram itu kita. Nah, ini sudah sampai ke kontak teman-teman. Nanti sekali lagi sesuai kebutuhan ya, kalian mau tambahkan apa saja boleh. Nah, lalu yang selanjutnya yang tidak kalah penting kalau menurut saya ini harus ada, yaitu kemampuan. Kemampuan ini kita bisa juga ini sekali lagi Ctrl C, Ctrl V. Kemampuan diri kita apa sih yang kita bisa gitu. Karena sekali lagi pesan pertama bagi penerima kerja akan dilihatkan orang ini bisa ngapain sih. Misalnya saya bisa jurnalistik ya, dunia jurnalistik, lalu edit video,
dengan kemampuan. Lalu apalagi ya, jurnalistik, edit video, lalu kemudian Corel Draw misalnya, Corel Draw, kemudian Adobe Photoshop misalnya, Photoshop, lalu ada lagi, nah ini bisa juga disampaikan yang Microsoft Office dan lain sebagainya, nanti sesuai dengan kemampuan kalian. Nah ini teman-teman, ini bisa diperbesar juga, diberi jeda gitu ya. Nah, ini caranya adalah dengan tadi method. Kalau saya sih ini aja di blog ini, kemudian dengan shortcut CTRL 5 itu membuat spasi ini 1,5. Baik, dari sini teman-teman, dari kemampuan ini kita akan coba tunjukkan seberapa persen sih kemampuan kita terhadap teman-teman. Nah, saya biasanya dengan cara kalau mau pakai chart juga boleh ya, tapi kalau saya manual saja gitu ya, misalnya jurnalistik, nah kita buat semacam garis seperti ini, kita berikan warna yang muda dulu, biru muda misalnya ya. Biru muda nggak usah pakai outline, nanti kita kopikan kontrol copy. Nah ini untuk kedua lagi silahkan dikopikan, kita copy lagi, kita copy ke bawah. Jadi saya menggunakan cara yang manual ya teman-teman ya, dan semoga mudah untuk diikuti. Seperti itu Corel Draw, Photoshop, turun. Lalu satu lagi adalah Office. Nah ini gunanya apa teman-teman? Saya mau membuat semacam grafik gitu ya, grafik kemampuan diri kita. Ini tambah satu lagi, kita copy paste lagi, kita kita letakkan di atasnya, tapi kita berikan warna yang berbeda yang lebih gelap. Jadi kita tadi menggunakan biru ini, ya sudah biru ini gitu ya. Nah ini kita geser gitu ya. Nah, misalnya saya jurnalis itu menguasai 90% ya, kurang lebih segini. Lalu kita bisa copy lagi di sini. Nah misalnya edit video saya lebih menguasai ini karena saya pernah jadi editor video gitu ya. Lalu kita bisa buat lagi Corel ya, saya sedikit bisa lah karena biasanya ini buat cover gitu ya. Lalu bisa kita misalnya ada Photoshop ini juga sama ya, tapi lebih sedikit lah karena biasanya di foto. Lalu Office, nah Office ini saya menguasai juga lebih banyak ya, hanya beberapa sih yang saya nggak bisa ya, kayak akses dan sebagainya itu jarang kita pakai seperti itu. Nah dari sini teman-teman kita udah melihat grafiknya. Kalau Anda membaca ya, sebagai pembaca CV ini kalian bisa menangkapnya nih, berarti oh ini jurnalistik hampir 100%. Kayak ya, edit video ini lebih tinggi lagi kemampuannya dan seterusnya. Kalau kalian punya kemampuan lain bisa dituliskan di sini. Gitu. Baik, lalu selanjutnya kita tambahkan riwayat pendidikan. Nah kita copy dari sini lagi aja ya, kita menggunakan backstroke. Nah untuk riwayat pendidikan teman-teman, di sini kita membutuhkan, berarti kita kita ganti dulu warna fontnya menjadi putih ya. Kita butuh yang namanya tahun. Misalnya tahun 2012 ini adalah lulus SMP. Nah, mana misalnya SMP belum ya, seperti itu. Lalu 2000 ditambah 3 tahun ya, 2015 gitu ya, 15 lulus. Apakah perlu dari TK? Saya rasa teman-teman cukup
SMP itu juga, atau dari SD sebenarnya boleh saja sih. Tapi kalau saya sarankan cukup dari SMP saja, karena bahkan dari perkuliahan pun nggak masalah gitu. Baik, lalu SMA, ini SMA-nya dari SMA unggulan gitu ya, unggulan. Lalu misalnya setelah lulus SMA, biasanya kuliah itu 4 tahun ya, berarti 2019 itu lulus di S1 dari Universitas sangat tinggi. Dari sini riwayat pendidikan sudah nampak gitu ya. Lalu selanjutnya kita pengalaman organisasi. Jadi kita proporsionalkan ya teman-teman dipandangnya. Nah, pengalaman organisasi kita bisa copy paste dari sini. Misalnya tahun 2014 gitu ya, ketika SMA kalian sudah mulai aktif jadi ketua OSIS gitu. SMA bulan. Lalu 2015 misalnya ketua Lustrum gitu. Ketua Lustrum. Lalu ketika kalian kuliah misalnya 2018 BEM ya, dan lain sebagainya teman-teman. Pengalaman organisasi sebanyak-banyaknya silahkan dicantumkan di situ. Baik, selanjutnya adalah penghargaan. Nah, penghargaan di sini kita copy paste lagi. Penghargaan di sini misalnya ketika dari SMA ya, kalian sering mendapatkan penghargaan. Nah, 2013 ya. 2013 misalnya juara satu bahasa Inggris SMA ya. Lalu 2000 kuliah ya, 2017 satu ya, saya tulis dulu siswa gitu ya, siswa lalu dan seterusnya ya teman-teman ya. Penghargaan sebanyak-banyaknya silakan pilih. Lalu terakhir adalah pengalaman kerja. Nah, tadi saya menyampaikan di sini sudah pernah bekerja kita menjadi guru itu misalnya ya. Kalau melihat ini kan sekali lagi ini data fiktif gitu ya, berarti kita proporsionalkan nanti ya untuk data ini. Baik, misalnya kerja yang pertama kalian lulus kan 2018 ya. 2019 ya. Jadi 2019 sampai 2020 misalnya guru bahasa Inggris. Misalnya tadi ya sama unggulan gitu ya. Jadi dari 2019 ya anggaplah di sini nggak jadi 7 tahun ya, berarti baru 3 tahun menjadi guru, lalu 3 tahun juga menjadi wartawan. Nah misalnya 2020 sampai 2021 itu menjadi guru bahasa Indonesia juga ya SMA lain misalnya. Berarti hanya 2 tahun ya, 2 tahun. Nah lebih dari 3 tahun itu kalian pernah menjadi wartawan sebelum kalian lulus. Jadi tahunnya sebelumnya ini 2018 sampai 2021 dan atau sampai sekarang gitu ya. Sekarang 20 bisa fontnya dikecilkan
sekarang wartawan dan editor di majalah. Lalu ini juga ya 2018 sampai sekarang, saya copy aja, terus 2018 sampai sekarang menjadi penerjemah. Oke, itu ya teman-teman, ya sudah, ini sudah jadi brosurnya atau CV diri kita, kurang lebihnya seperti ini. Nah, lalu terakhir jangan lupa di save, bisa diekspor langsung dalam bentuk PDF gitu ya. Misalnya ini jadi saya lihat gitu ya, jadi yang dua ya. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Baik. Nah, seperti inilah hasilnya teman-teman. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Ya, jadi tidak perlu menggunakan apa namanya tools yang lainnya. Kita pakai Microsoft Word pun bisa untuk membuat CV. Nah, dari ini contoh-contoh yang saya tunjukkan ini, teman-teman, ini tidak semuanya menggunakan Adobe Photoshop, Canva, itu tidak. Banyak juga yang menggunakan Microsoft Word seperti itu, dan hasilnya cukup menarik, cukup bermacam-macam ya. Ini sesuai dengan karakter diri juga. Kita suka dengan warna-warna tertentu, dengan foto-foto tertentu, dan seterusnya. Begitu, demikian teman-teman. Semoga ini dapat menjadi pencerahan bagi kita semua ya. Di sini kita saling berbagi. Semoga apa yang saya bagikan ini dapat berguna bagi kalian semua. Terima kasih, sampai berjumpa lagi dalam hal berbagi yang lain.